IPSM itu kan lebih pada ikatannya, artinya yang penghubung dari pekerja sosial masyarakat yang ada di masyarakat saat ini, baik itu dari lingkungan PKH maupun lingkungan PKSK, bisa mengusung atau ikut serta, karena IPSM itu sendiri kan salah satu pilar di dinas sosial dan salah satu pilar di kabupaten dalam rangka mengantarkan masyarakat ke yang lebih baik lagi. Orang Indramayu yang kemudian ditemukan di luar Indramayu, OJGJ katakanlah, dan juga sering fasilitasi, tapi kan lebih pada sampai per hari ini memang kita masih belum mendapatkan respon anggaran yang bagus. Kita pengen ke depan itu lebih pada berbicara pekerjaan, penyakit masyarakat. Iya, kita datang ke rumah, assalamualaikum, nanya kabar, langsung disuruh pulang. udah gak usah. Kita ketemu lagi dengan senior saya. Kenapa senior? Karena beberapa kali juga saya mendapat ilmu dari beliau, dimentori. Kang Nurudin, sehat Kang? Gimana Kang kabar Kang? Alhamdulillah. Sama-sama. Gimana puasanya lancar? Alhamdulillah lancar dan terlampaui dengan baik. Puasanya, bulan puasa. Kalau bolongnya tetap. Jadi ada istilah rokok itu membunuhmu. Jadi kalau nggak rokok ya itu membunuhmu. Jangan sampai terbunuh makanya merokok. Ngobrol kegiatan sekarang, kesibukannya apa Bang? Untuk saat ini masih fokus ke IPSM. Oh iya. Pekerja sosial masyarakat. Ya, daripada sosial. Saya flashback sebentar bahwa beliau ini juga ketua IPSM Kabupaten Indramayu. IPSM itu Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Indramayu. Beliau selaku ketua periode 2024 sampai 2029. Nah, menarik ini mengenai IPSM, Ikatan Pekerja Sosial ini kan, masyarakat. Sebetulnya program yang dibawa oleh IPSM itu sendiri apa sih kan? Ya kan kita tahu bahwa di lapangan untuk dinas sosial atau kementerian sosial yang ada di lapangan itu dari teman-teman PKH, pekerja keluarga harapan ya. Sementara saya kok belum melihat ya ada teman-teman IPSM atau PSM. Itu kan bisa dijelaskan gambaran kerja PSM atau IPSM ini di Indramayu? Sebetulnya IPSM itu kan lebih pada ikatannya, artinya yang penghubung dari pekerja sosial masyarakat yang ada di masyarakat saat ini, baik itu dari lingkungan PKH maupun lingkungan PKSK. Nah, itu sebenarnya lebih pada mengkoordinir pada kegiatan tersebut. Adapun linisator yang nanti terbagi dari beberapa wilayah, ada yang wilayah sosial, ekonomi dan lain sebagainya, sehingga harapannya IPSM ke depan bisa mengusung atau ikut serta, karena IPSM itu sendiri kan salah satu pilar di dinas sosial dan salah satu pilar di kabupaten dalam rangka mengantarkan masyarakat ke yang lebih baik lagi, seperti itu. Dan ke depannya sih harapannya ada sinergitas baik dengan PSM yang ada di desa masing-masing maupun dengan lingkungan kedinasan Kabupaten Indramayu. Karena IPSM itu kan kerjanya nggak sendiri kan. Iya. IPSM itu sebetulnya lebih
mengkoordinir untuk mengkomunikasikan dinas-dinas terkait dengan jaringan-jaringan sosial tadi. Salah satunya ya, contohnya katakanlah untuk penanganan kemiskinan, fakir miskin, dan pendidikan dan seterusnya, lebih ke sana. Itu sih, memang sejauh ini masih belum maksimal. Nah, ini kan ada kepengurusan IPSM kan, kita tahu bersama IPSM itu periode sekarang 2024 sampai 2029. Di antara program kerja IPSM di Indramayu sampai kepada capaian hasil, itu bentuk program kerjanya seperti apa, Kang? Apakah kemudian mendistribusikan bantuan-bantuan sosial, baik itu dari pusat ataupun dari pemerintah provinsi dan kabupaten? Mestinya sih seperti itu ya. Selain juga kita mengkoordinasikan, karena ranah IPSM kan juga pada pengawalan, bagaimana mengkawal urusan-urusan sosial ini bisa tercover dengan baik sampai dengan penerima manfaat ke bawah. Cuma mungkin faktanya memang kita masih belum optimal di situ. Contoh kemarin kita beberapa kali memfasilitasi orang Indramayu yang kemudian ditemukan di luar Indramayu, UJGJ katakanlah, kita juga sering fasilitasi itu. Tapi kan lebih pada sampai per hari ini memang kita masih belum mendapatkan respon anggaran yang bagus dari pemerintah kabupaten. Mudah-mudahan ke depan saya kira yang seperti ini juga bisa dikoordinasikan sehingga banyak persoalan-persoalan yang menurut saya pemerintah kabupaten sendiri yang belum belum bisa mensupport urusan ini. Menarik. Mau di-spill apa naning daerah Indramayu, ada daerah situ kita kelingan kelingan ini. Jadi saya baru sadar ternyata saya juga bagian dari PSM. Wakil ketua bidang. Wakil ketua juga, beliau ketuanya, saya wakil ketuanya. Ya, waktu itu ada dari Tangerang ya, kalau tidak salah. Tangerang. Saya dihubungi oleh beliau, disambungkan kepada IPSM kabupaten atau kota Tangerang. Ya, disitulah bahwa ada warga Indramayu yang di sana sakit, kemudian kita uruslah, kita mobile sehingga ada penjemputan dari sini. Ya, itu diantara kerja IPSM kan ya, soal kesosialan sebetulnya. Betul, kalau saya bisa simpulkan untuk sekarang ya kan, saya lihat tuh di IPSM itu ya bergerak di bidang sosial. Sosialnya itu tidak berupa program bantuan atau program pemberdayaan, tapi ya program bantuan dan pemberdayaan yang harus digali oleh IPSM sendiri. Jadi sementara ini saya kerepotan nih menggali program dan pemberdayaan. Ya, sejujurnya kan seperti itu. IPSM itu kalau istilah di daerah-daerah yang sudah maju mungkin kan ada yang secara mandiri, contoh ACT, akses cepat tanggap itu akses cepat hampir sama lah saya kira. Nah, cuma kan persoalannya kalau di Indramayu itu kan kita belum punya mitra terkait dengan pendanaan dan lain sebagainya. Begitupun dengan pemerintah kabupaten yang memang belum bisa optimal dalam urusan ini. Ya sebetulnya sih ranah sosialnya itu kan lebih luas.
kita pengen ke depan itu lebih pada berbicara lapangan pekerjaan, penyakit masyarakat, seperti judi online dan lain sebagainya. Itu kan salah satu problem sosial yang kita temui. Bahkan ada kemarin seperti diskusikan terkait dengan NTCR nih Mas. NTCR itu nikah, talak, cerai, rujuk itu kan angkanya tinggi di Indramayu. Oh iya. Itu saya kira masukan dari teman-teman yang di lapangan, memang faktanya seperti itu. Kalau dulu Indramayu memang dikenal dengan RCTI, Rangdat sini. Jadi terkait dengan itu semua kan, saya sih menyimpulkan bahwa kenapa terjadi demikian, justru memang nikah yang belum matang usianya, nikah yang belum, katakanlah belum bisa mempertimbangkan siap atau belum, sehingga lamun apa gerdoyong apa jarak praktek baik, sehingga mengakibatkan perceraian tinggi. Itu sih sebetulnya lebih ke sana. Karena apa ya? Seperti kita tahu di kita ini termasuk salah satu daerah yang angka ekonominya tergolong rendah. Saya sih harapannya ke depan Indramayu memasuki daerah mulai menyongsong industrialisasi ya. Pengennya ya kita bisa menyongsong ke sana. Karena pengangguran juga problem sosial. Bagaimana kita menciptakan ikut serta, bukan menciptakan tapi ikut serta mendorong itu, kira-kira anak-anak kita ke depan. Sebelum mendorong ke lapangan kerja, itu nggak apa-apa. Masuk di komunitas saya, komunitas pengangguran. Sambil menunggu lapangan kerja terbuka kan ya. Soalnya gini ya, pengangguran itu sebetulnya kalau kata komunitas baik Kang, bahkan bisa dibilang profesi. Profesinya apa Kang? Pengangguran. Keren kan? Keren. Iya. Intermezzo itu soal pengangguran, ada pembahasan yang lebih khusus. Ini pembicaraan serius kan soal pemberdayaan sumber dayanya kita, sumber daya manusianya. Banyak lah sebetulnya kalau berbicara di PSN. Ya salah satunya itu pengangguran, kemudian penyakit masyarakat, terus anak-anak yang putus sekolah, itu bagaimana caranya untuk sekiranya anak-anak putus sekolah bisa melanjutkan sekolah. Dan sebagainya. Itu kan tinggi juga. Oh iya Kang, agak nyambung dari sini. Berarti kalau kayak gitu bisa nyambung juga dengan komunitas yang saya punya tentang komunitas pengentasan eliminasi TBC. Saya tuh tergabung dalam komunitas ini, Penabulu STPI. Teman-teman di komunitas pegiat eliminasi TBC ini ada di setiap puskesmas. Nah, katakanlah relawannya kita sebut kader. Relawan atau kader di puskesmas ini selalu terjun ke masyarakat, ke lapangan untuk mengidentifikasi yang terpapar TBC kan. Ya emang ada yang mudah, ada yang juga. Yang mudahnya gini, yang mudahnya ketika kita datang ke rumahnya, assalamualaikum, ibu gimana kabar kondisinya, terus welcome. Yang punya rumah juga ya pasien yang bersangkutan welcome. Cuma kesusahannya ketika kita datang ke rumah, assalamualaikum, nanya kabar, langsung disuruh pulang. udah nggak usah. Susah juga itu ya. Nah ini menurut saya akan lebih mudah, akan lebih baik ya ketika memang banyak beberapa pihak yang ikut terlibat dalam
dalam fokus pengentasan TBC ini komunitas, karena lebih banyak yang ikut andil dalam hal ini ya akan lebih baik kan. Memang beberapa memang sudah disupport sama pemerintah desa melalui RT dan RW juga. Ketika tanya-tanya soal pasien nih, soal data, kita kan punya data, basis data, terus kemudian kita datang ke lapangan. Itu salah satu kendala. Apa namanya? Kita di Indramayu itu kadang kalau berbicara data dan lain sebagainya, kecuali memang ada ininya, nanti yang di data dapat bantuan. Oh iya, memang di komunitas kita ada. Harusnya sih memang demikian harusnya, tapi ya kita nanti nggak tahu juga sih. Di pemerintahan yang baru ini fokus pada apa nih? Karena harusnya saya sih kan gini, IPSM itu kalau yang saya pahami kan salah satu pilar pilar yang ada di tingkatan kabupaten yang bergerak di bidang sosial. Sama posisinya seperti Karang Taruna, KTNA di pertanian. Nah, harusnya pemerintah juga welcome dong dengan apa namanya anggarannya, sehingga kita bisa sinergis dengan pemerintah daerah untuk sama-sama mengentaskan kemiskinan. Nah, kalau yang saya amati beberapa bulan terakhir setelah menjabat sebagai ketua IPSM, kita juga sebetulnya turun ke lapangan melalui IPSM kecamatan. Banyak problem-problem tuh Bang, banyak problem-problem baik penyaluran bantuan dan lain sebagainya. Iya. Dan kalau kita sejauh ini kan kita mencoba untuk mengkomunikasikan di beberapa dinas terkait dengan penyaluran bantuan. Nah, cuma kan lagi-lagi terkendala di anggaran mobilitas teman-teman di lapangan yang memang masih sangat terbatasnya di situ. Iya. Jadi betulnya ya betul kan. Hal yang penting juga untuk IPSM karena punya wilayah domain kerja sendiri ya. Di antara soal bansos tadi ya, di antara peretribusian bantuan sosial di lapangan menemukan banyak kendala, itu tidak akan bisa maksimal dilakukan oleh teman-teman IPSM ketika tanpa support dana ataupun support peraturan. Betul. Satu lagi kan, kita punya kendala yang kita sebetulnya kan ada PSM di tingkatan desa masing-masing. Dan rata-rata di tingkatan desa masing-masing itu dia merasa otonomi karena memang honorariumnya dialokasikan oleh masing-masing desa. Sehingga pada pelaksanaannya kalau kita tidak bisa mobile dari tingkatan kecamatan ini agak repot. Kalau nggak bisa mobile, bayangkan kalau kita berbicara desa 317 desa dan kelurahan di Indramayu, apa setiap pelaksanaan penyaluran program bantuan ataupun sejenisnya kita bisa monitoring kan dengan keterbatasan sumber daya yang ada ya kita tidak maksimal. Hanya beberapa wilayah yang memang kita prioritaskan seperti itu. Kalau kita ke lapangan banyak sekali enggak, termasuk kualitas, misalnya kualitas bantuan yang disalurkan ke masyarakatnya, bahkan ada beberapa penerima bantuan yang harus menerima 3 yang dilakukan oleh kantor pos itu. Karena memang saya lihat kalau PKH yang terakhir yang setahu saya yang terbaru ini kan melalui kantor pos, itu banyak yang undangan-undangan yang tidak nyampe ke masyarakat, yang harusnya nyampe ke masyarakat bantuannya di ini kan itu kalau nggak diambil dalam jangka waktu tertentu kan itu akan balik lagi ke negara. Sayang dong. Alokasi anggaran itu. Harapan saya sih. Closing statement. Harapan saya ke depan
mudah-mudahan lebih banyak lagi yang mau terlibat dalam urusan sosial ini, Ya. sehingga ke depan ini kan bukan saja tugas PSM tetapi pemerintah kabupaten, juga masyarakat. Yang Ya. tadi seperti contoh Mas Nanang sampaikan bahwa setiap datang ke masyarakat tidak selalu mendapatkan respon yang baik. Iya. Itu kan juga ada pengaruh-pengaruh di lapangan yang memang mesti dibenahi, terutama kaitannya dengan pemahaman. Pemahaman, karena masyarakat kan tidak semuanya paham. Ada yang menganggap bahwa ini penyakit nih, contoh TBC, penyakit ini memalukan bagi sebagian masyarakat. Tapi kan kita tidak kesananya, lebih pada penanganannya supaya memang ini bisa dikurangi atau sampai dengan dimutilasi, dihabisi. Eliminasi ya. Lebih ke sana sebenarnya. Nah, kira satu lagi, pendidikan di Indramayu kan kalau kita tahu masih tergolong sampai baru kelas 7, baru sampai kelas 7 di Indramayu. Nah, itu kan tugas semuanya, bukan saja pemerintah tapi masyarakat, pemahaman masyarakat pentingnya dengan pendidikan itu sendiri. Dan jangan lupa yang terakhir, lapangan pekerjaan. Makin tahu kita makin banyak yang lulus, kemudian mau berharap lapangan pekerjaan. Kalau ini tidak segera disiapkan oleh pemerintah dan elemen yang lainnya, ya tentu dari kelulusan tadi bisa mengakibatkan pengangguran dan seterusnya. Iya. Itu saja sih lebih persoalan-persoalan yang ada di kita terutama. Selain memang pendidikan kita yang masih tergolong rendah. Iya. Karena biar bagaimanapun kesejahteraan itu lebih pada tingkat pendidikan. Dari pendidikan ini nanti kita bisa lebih upgrade. Kan?